Empat hal ini yang membuat kalian tetap miskin. Salam sehat selalu, kaya raya dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Mulyono di Eksplorasi Desa Indonesia. Masih lah eksplorasinya ya. Ini saya mau melanjutkan ini ilmu baru nih. Sebetulnya ilmu yang disampaikan oleh si anak kecil yang sudah jadi triliuner, Timothy Ronald. Nah, Timothy Ronald, aduh saya ngomongnya. Jadi ada 4 nih. Saya juga belum jadi kaya. Nah, cuma saya lagi belajar terus gitu kan. Jadi saya memang harus menyampaikan ini supaya teman-teman bareng-bareng sama saya ini, kita bareng supaya terlepas dari kemiskinan ya. Karena ini semakin tahun ini udah 2025, makin kesini makin kok perasaan makin berat aja kan. Bener nggak? Nah, yang setuju komen. Nah, jadi 4 hal itu apa aja? Jadi yang pertama, kebodohan. Jadi bodoh itu benar-benar ya memang bodoh, memang bodoh ya, tidak mau belajar. Bodoh itu tidak mau belajar gitu kan. Benar-benar bukannya tidak pintar, semua orang tuh sebetulnya dilahirkan pintar, cuma kan sesuai kapasitasnya masing-masing. Nah, yang bodoh itu cuma hitungannya 1% perhitungannya tuh menurut Timothy Ronald ya. Jadi yang itu tidak terlalu berdampak karena orang bodoh, karena bodoh ya tanda kutip, benar-benar bodoh itu ya bebal, berarti ya intinya ya itu pengaruhnya cuma 1% aja. Nah, yang kedua agak banyak nih, 4%. 4% itu yang kedua adalah orang yang penakut. Nah, penakut. Jadi penakutnya apa? Jadi yang selalu udah di comfort zone aja. Jadi misal jadi pekerja begini, kan gajinya kan begini kalau pekerja ya. Grafiknya begini kan. Gaji 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta sampai 100 juta terus gitu. Kalau memang dapat jabatan, kalau dapat posisinya menghilangkan kebodohan tadi itu, udah masih mau belajar, tapi orangnya masih penakut. Jadi tetap dia jadi employee terus, jadi karyawan terus sampai selanjutnya. Tapi bukan berarti karyawan tidak bagus ya, karyawan juga bagus. Nanti kita bedah yang berikutnya ya. Nah, ini saya kan bahasanya bahasa yang dibilangnya menyederhanakan ya. Nah, itu yang benar-benar menyederhanakan. Nah, yang ketiganya itu orang yang malas gitu. Sebetulnya ini yang kedua harusnya ya, cuma saya tadi loncat ke penakut dulu. Harusnya ini poin yang kedua. Jadi malas itu udah mah bodoh, misal ya malas. Nah, itu juga antara 5%-an juga. Itu udah jadi malas bekerja, bukan berarti dia tidak pintar. Mungkin dia tidak bodoh, mungkin pintar, tapi malas. Jadi hanya berpikir, udahlah, begini aja lah, udahlah gitu, nggak mau lanjut gitu loh. Jadi ya itu sama, hampir mirip dengan comfort zone tadi, Mbak. Jadi memilih zona nyaman aja, tapi keinginannya mah gede gitu, lemah. Jadi hanya scrolling medsos gitu kan, tidak ada belajarnya, hanya jadi penonton, nggak mau jadi pemain gitu kan. Nah, misal ada sesuatu yang baru nggak mau ikutan kayak gitu, itu ya masih malas aja gitu hidupnya, ya udah menerima. Ya memang pilihan ya, semua hidup pilihan, tapi ingat, semakin kita punya uang, semakin kita bisa berguna buat orang lain. Tapi kalau kita nggak punya uang, nggak ada gunanya. Sekarang aja yang masih malas mungkin masih belum punya istri. Coba kalau punya istri, punya anak, mau bagaimana coba? Nah, kalau mau dihargai ya, kalau bahasanya Timothy nih, kalau mau benar-benar dipandang sama mertua, sama istri, sama semuanya, termasuk sama anak sekalipun, jadi kaya. Bangun. Makanya jadi kaya ya. Nah, itu. Nah, itu kan cuma total tuh cuma 9 sampai 10% ya. Ada hal keempat yang benar-benar bikin kemiskinan itu selalu nempel, tetap nempel. Tahun 2000, mungkin dari tahun 2010 lah, jangan 2000, dari 2000 deh. Misal anak-anak milenial nih, yang saya umuran sama saya milenial, 2000, wah dari 2010, 2011 saya mau 2012 mau sama, saya melakukan hal itu waktu itu kan. Jadi hanya resolusi yang kemarin belum selesai, nambah lagi sampai sekarang 2025. Malah berdoanya kalau tenang aja lah, siapa tahu nanti ke depan mah akan berubah hidup. Bangun. Kalau memang nggak merubah, nggak bakalan berubah. Kalau kitanya nggak niat merubah, ya sekarang nih kitanya lagi mengerjakan sesuatu yang sama. Tahun lalu 2023 melakukan hal yang sama. 2024 berharap berubah, nyatanya nggak berubah, bener kan?
Akhirnya 2024 lewat, 2025 pengen berubah, bangun, nggak mungkin itu. Nah, makanya belajar. Nah, ini yang keempat tuh hubungannya adalah dengan arogan. Jangan arogan. Jangan arogan, jangan merasa terlalu, wah, pintar, selalu paling benar, paling apa. Lihat, masih punya utang nggak? Duitnya udah banyak belum? Nah, itu kalau belum, belajar, berarti ada hal baru. Nah, saya mau menyinggung tadi grafik tadi nih. Kalau kalian yang posisinya adalah posisi di grafik zona nyaman, ini misal pekerja nih, apapun namanya. Di sini harus mengambil satu yang zonanya tidak nyaman gini, tidak aman. Gini, high risk namanya kan, resiko tinggi. Nah, bikin kayak gitu karena kita jangan ikut-ikutan aja, nanti ingat ada inflasi, ada apa kan. Nah, mungkin kalau bahas inflasi mah nggak, inilah saya bukan ekonom ya. Jadi intinya mah jangan sampai kita tergerus nanti hanya dengan begitu aja terus berharap kita kaya, enggak. Nah, belajar yuk, bareng-bareng belajar. Nah, mulailah, saya ingin mengenalkan, yuk, saya ingin mengenalkan Bitcoin aja lah. Kalau cryptocurrency secara umum kan saya juga nggak tahu, nggak paham. Jadi buat teman-teman yang masih selevelan saya, masih belajar, udah ikut aja. Ikut aja beli Bitcoin karena Timothy Ronald borong Bitcoin. Nah, 100.000 sebulan. Terus aja, terus lihat setahun ke depan nih bagaimana gitu. Nah, kemarin ada yang sudah membuktikan juga ya. Jadi intinya sekarang mungkin buat kalian yang belum tahu Bitcoin itu apa, sekarang Bitcoin udah 1,7 miliar, bayangkan. Satu Bitcoin 1,7 miliar tuh. Nah, PR lah. Itu aja. Jadi intinya jangan arogan, yuk kita belajar supaya kita bisa terbebas dari kemiskinan. Ingat, makin tahun makin susah. Jadi kita harus fokus untuk segera menerima hal baru walaupun dari anak kecil. Nah, terutama yang dari Timothy Ronald. Sehat selalu, kaya raya dan bahagia.